Bila kita berbicara mengenai usia 30 tahun, adalah sebuah fase kematangan bagi seseorang baik hal karir, keuangan maupun kehidupan pribadi. Ada sebuah opini yang terbangun di publik. Dekade ketiga dalam kehidupan manusia adalah fase yang menyenangkan karena dianggap sepenuhnya mandiri. Lalu, bagaimana dengan Melania Credit Union, sebuah lembaga berbentuk koperasi simpan pinjam yang saat ini menginjakan kaki di usia 30 tahun? Apakah Melania Credit Union sudah mencapai fase kematangannya? Bagaimana dengan perkembangan Melania Credit Union? Apakah Melania Credit Union berpegang teguh pada slogan yang menjadi tema besar perayaan 30 tahun, yaitu tumbuh berkembang bersama anggota? Kita akan mengetahui perjalanan Melania Credit Union ini selama 30 tahun. Perkembangan Melania Credit Union tidak terlepas dari sejarah berdirinya. Awal kehadirannya dikenal dengan nama Koperasi Kredit Melania. Saya akan membawa Bapak dan Ibu untuk flashback ke akhir tahun 1990. Koperasi Kredit Melania lahir dari semangat kepedulian terhadap kesejahteraan warga umat paroki Santa Melania. Semangat tersebut terbentur dengan adanya sebuah pengalaman atas kegagalan sebuah koperasi kredit sebelumnya, sehingga ada ketidakpercayaan atas pengelolaan sebuah badan usaha bernama koperasi. Kami berupaya untuk mengumpulkan informasi terkait berdirinya Koperasi Kredit Melania, sehingga jika ada beberapa peristiwa penting yang belum tergali, dapat juga diinformasikan kepada kami. Nah, setelah itu, mangga Kang Teddy bantu saya untuk membawa Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan acara ini flashback lebih dalam lagi. Saya memperkenalkan pastor paroki gereja Santa Melania saat itu. Adalah Pastor Tarsisius Suarhadi OSD. Menjadi orang pertama yang memiliki pemikiran untuk dibangun sebuah koperasi kredit di lingkungan gereja Santa Melania. Jadi ketika saya ditugaskan menjadi pastor paroki di Melania, saya mulai membaca, melihat, dan mempelajari situasi atau keadaan di paroki tersebut. Salah satu hal yang menarik perhatian dari saya adalah persoalan ekonomi, sosial ekonomi, yang memang saat itu juga sangat merepotkan seksi sosial paroki. Karena banyak sekali orang yang meminta bantuan, ya. Sementara keuangan paroki khususnya untuk PSC itu sangat terbatas. Melihat situasi macam itu, kemudian saya berpikir, merenungkan gitu ya, menimbang-nimbang, dan akhirnya saya mengusulkan bagaimana kalau di paroki ini didirikan koperasi. Usulan saya pada mulanya ditanggapi secara pesimis karena di sana sudah pernah ada koperasi dan koperasi itu macet, akhirnya hancur dan mati gitu ya. Akhirnya memang kepengurusan itu tentang situasi ini ya biasa, orang akhirnya saling menyalahkan, cari kambing hitamnya. Terutama yang banyak disalahkan adalah yang sudah meninggal. Jadi kita tidak bisa tanya kepada yang sudah meninggal gitu. Tetapi saya memang agak ngotot dalam pengertian karena kita saat itu merasa ada orang-orang yang punya kompetensi yang besar untuk menangani koperasi. Jadi antaranya ada Pak Punto, ada Pak Joko, ya terus. Ya pokoknya ada tokoh-tokoh di sana, kemudian melibatkan juga PSC, Pak Silalahi, karena dia waktu yang memegang seksi sosial paroki. Ya dengan proses itu kemudian Dewan Paroki, usulan Dewan Paroki akhirnya menyepakati, usul-usul saya ini disepakati oleh Dewan Paroki untuk mendirikan koperasi.
Pemikiran tersebut kemudian dibawa dalam rapat DPP atau Dewan Pastoral Paroki, khususnya menjadi perhatian dari tokoh aktif Komisi PSE atau Pengembangan Sosial dan Ekonomi saat itu, yakni Bapak RHW Silalahi. Dalam rapat tersebut, dirumuskan mengenai pembentukan koperasi kredit dengan mengundang tokoh-tokoh yang aktif dalam gerakan koperasi kredit Indonesia, yaitu Bapak Ignatius Dian Punto, serta Bapak Dr. Andes Valentinus Joko Susilo. Tahun 90 akhir, Dewan Paroki mengumpulkan aktivis CU. Ada 3 orang, yaitu Pak Joko, Pak Dian Punto, dan saya. Diadakanlah pertemuan awal antara waktu itu kalau nggak salah pastornya Pastor Warhadi. Lalu karena saya orang dalam, walaupun saya dulu juga sudah terlibat di Puskop di Jawa Barat, mengundanglah salah 2 orang kalau tidak salah, yaitu Pak Karni dan juga Pak Ahmad. Hadir saat itu menjelaskan bla 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 bla. Nah, setelah itu dirancang oleh paroki untuk diadakan pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itulah diundang kurang lebih kalau tidak salah 65 orang hadir. Setelah diberikan pengantar, lalu Pak Punto menjelaskan dan kemudian saya juga ikut menjelaskan apa maksud kami ingin mengajak berdirinya koperasi kredit yang baru. Kepengurusan waktu itu atau tim pertama, yaitu Ketua Bapak Dian Punto, kemudian yang sekretaris Wakil Ketua yaitu Bapak Joko Susilo, dan sekretarisnya Bapak Ibu Sugiyarti. Kemudian bendahara itu Bapak Sutomo. Dan tim kreditnya adalah saya sendiri. Dan badan pengawas itu Pak Silalahi dan Pak Tutarno. Setelah kita coba susun reng-rengan kepengurusan itu, kita tindak lanjuti untuk pertemuan selanjutnya begitu ya. Satu hal yang memang menarik waktu itu, di samping sepakat kita bertiga untuk mendirikan koperasi ini, ya juga sepakat bahwa nama itu menjadi nama koperasi kredit Borromeus Melania ya. Karena sebetulnya di Melania juga sudah ada koperasi waktu itu, tapi koperasi ya mengalami kesulitan sehingga tidak berjalan. Lalu kita sepakat juga bahwa koperasi Melania yang ada baru itu tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi kredit yang ada di Melania waktu itu. Sehingga hal-hal bisa berjalan lancar begitu ya. Dan proses selanjutnya memang ya kita pertemuan di rumah Bapak Sutomo, itu pertemuan yang kedua, sambil mengundang teman-teman Bapak Ibu yang sudah terdaftar terlist untuk masuk dalam kepengurusan. Setelah mengadakan beberapa pertemuan yang juga dihadiri oleh lembaga sekunder, yakni Pusat Koperasi Kredit, yang kita kenal dengan Puskopdit Jawa Barat, lahirlah Koperasi Kredit Melania yang pada pertengahan tahun 1991 yang ditetapkan kemudian pada tanggal 12 Juli 1991 dengan pengurus pertama Bapak Ignatius Dian Punto, Bapak Dr. Andes Joko Susilo, Ibu FR Sugiyarti, Bapak Ignatius Sutomo, Bapak Ignatius Amanto, Ibu Lin Pasaribu, Bapak RHW Silalahi, Bapak Juswadi, dan Bapak FX Tutarno. Beberapa pengurus dan pengawas tidak dapat kami dokumentasikan karena telah mendahului kita semua. Untuk menghormati jasa para pendiri dan pengurus pengawas yang telah berpulang,
marilah kita mengheningkan kita dan berdoa sejenak untuk mereka yang telah mendahului kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pelayanan operasional pertama kali akan disampaikan oleh Ibu Anastasia Kusmaryani. Kepada Ibu Anas, dipersilakan. Terima kasih banyak Pak. Di awal berdirinya Koperasi Kredit Melania, pada waktu itu masih beranggotakan kurang dari 100 orang. Dan pada saat itu pula Koperasi Kredit Melania masih belum mempunyai kantor pelayanan. Koperasi Kredit Melania pada saat itu hanya diperuntukkan untuk umat paroki Santa Melania. Dan pada saat itu pula pelayanan operasional dilakukan setelah perayaan Misa Ekaristi pada hari Sabtu dan Minggu dengan sarana dan prasarana seadanya. Dan pada waktu itu pelayanan dilakukan di bawah tangga gereja Santa Melania. Dan para pengurus bersama umat melakukan pelayanan. Awal sekali itu kita masih berkantor, istilahnya kantor tapi di bawah tangga gereja itu. Semakin berkembang, akhirnya kita ngontrak di ruangan Yayasan Melania. Kemudian setelah kita mempertimbangkan dengan bertambahnya anggota, dengan kesulitan pelayanan kita, terutama untuk orang-orang yang sudah lansia. Karena awal kan memang anggota dari CU itu orang-orang dari paroki yang notabene orang-orang yang sudah lansia gitu. Sementara kalau untuk anak-anak muda di paroki itu waktu itu tidak begitu tertarik untuk itu, karena ya mungkin dipikirnya CU lebih itu daripada bank, kan bank lebih itu gitu. Tadinya kan yang dicari dari gereja, umat, dan dari sekolah Yayasan Melania. Tapi kan kita harus tambah, jadi mencari teman-teman kita gitu. Jadi setiap kita ketemu orang ya dari gereja maupun dari sekolah, kita tawari gitu. Ya lama-lama mau dari RRI juga ada, terus dari BAKN juga ada. Sabtu sore bergantian menunggu di bawah tangga gereja agar umat pada menabung. Nah, tapi di lain hari kerja kita nyelusup ngajak orang gitu, jadi ngajak orang masuk. Hanya begitu. Anggotanya ada berapa ya? Ya baru sekitar ya 100-an lah mungkin, tapi mungkin juga di bawah itu soalnya masih sedikit. Tapi ya itu kita merayu-rayu. Memang apa-apanya serba darurat, apa itu seperti kantor memang tidak ada. Kemudian kita karena anggota itu juga kalau pinjam gampang ya, kalau mengembalikannya susah. Sampai kadang-kadang bingung ini gimana cara supaya orangnya itu mau kembalikan, jangan jadi kredit macet, itu juga kadang-kadang bingung. Jadi tugas saya sebagai pengawas ya dengan Pak Jaswadi itu kemana-mana berdua. Terus kalau kita ini gimana menyelesaikan masalah, ini banyak anggota yang nggak bayar, kita nagih ke sana ke anggota. Jadi kita yang terjun untuk nagih anggota yang nggak bayar itu. Koperasi Kredit Melania pada waktu itu belum memiliki badan hukum. Namun koperasi melaksanakan
rapat tahunan anggota pada tahun pertama pendirian. RAT Koperasi Kredit Melania pertama itu tahun buku 91. Jatuhnya pada bulan Februari atau Maret lupa. Dan semuanya waktu itu masih manual. Semua masih manual. Ya. Jumlah peserta RAT pertama kali hampir semuanya datang. Hampir semuanya datang. Waktu itu sekitar antara 60-70, yang datang sekitar 60-an. Karena semua pengen melihat perkembangan, terus kemudian menikmati apa yang diberikan koperasi kepada anggota. Nah, dalam RAT ini sebetulnya ya, saya hanya memotivasi warga saja, memotivasi anggota bahwa ayo terus maju, harus terus maju ya. Memang entah dalam RAT yang keberapa, saya sampaikan kepada warga dalam waktu ya, saya punya mimpi, yaitu mimpi bahwa Koperasi Kredit Melania itu bisa menjadi koperasi yang besar. Nah, setelah RAT tahun pertama, mulailah satu pada kembali untuk mulai menjadi anggota gitu ya. Seiring perjalanan, Koperasi Kredit Melania yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan umat paroki, pada waktu itu mulai mencanangkan yang mempunyai program ingin terbuka untuk umum, sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan bagi seluruh umat. Koperasi Kredit Melania pada waktu itu mulai membuka pelayanan umum bagi masyarakat di sekitar yang berada di sekitar Jalan Melania dengan tujuan mensejahterakan seluruhnya. Bahkan Koperasi Kredit Melania mempunyai prinsip swadaya, pendidikan, dan inovasi serta solidaritas. Koperasi Kredit Melania pada waktu itu kondisi di tahun 1989 di mana terjadinya krisis moneter. Maka Koperasi Kredit Melania belum bisa memiliki arah, langkah, dan strategi bisnis untuk perkembangan. Bapak Ibu para anggota Koperasi Kredit Melania Credit Union yang kami cintai dan kami hormati, pada usia perjalanan dekade kedua atau masuk ke usia ke-20, itu kami pengurus dan pengawas serta manajemen mempunyai mimpi besar untuk semakin memperkuat, semakin membesarkan Koperasi Kredit ini dalam melayani dan mengembangkan ekonomi para anggota supaya mereka meningkat ekonominya. Karena itu kemudian kami pilih sebagai satu strategi pada dekade kedua ini adalah mengembangkan infrastruktur kelembagaan atau satu tata kelola organisasi yang baik dan benar dan pengembangan anggota. Karena tidak mungkin anggota terbatas itu akan bisa mampu melayani terbaik. Harus kita tambah, harus kita perbesar keanggotaannya. Karena itu maka pada dekade ini kami langkah pertama untuk memenuhi mimpi besar itu adalah memperoleh badan hukum. Karena memperoleh badan hukum itu adalah suatu kewajiban, satu ketentuan legal. Dan saat itu kami mengajukan pada Dinas Koperasi Kota Bandung. Kemudian akhirnya permohonan kita dikabulkan. Dan akhirnya kita mendapat badan hukum nomor 518 /BH12 Diskop tahun 2003. Nah, setelah badan hukum kita peroleh, kemudian kami merancang bahwa bagaimanapun juga akhirnya kami harus memperluas keanggotaan tanpa dibatasi oleh sekat agama, suku, ras, dan golongan. Dari situlah kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Koperasi Kredit Melania berkembang, maju, dan akhirnya kami memutuskan
untuk mulai dipikirkan pemisahan fungsi antara pengurus sebagai perumus, pembuat kebijakan, dan pelaksana kebijakan. Nah, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para anggota, saat itulah kemudian kami putuskan untuk mempunyai kantor pelayanan yang lebih representatif daripada sebelumnya. Oleh karena kemampuan kami masih terbatas saat itu, kemudian kami menyewa satu ruangan di Yayasan Melania, dan dari situlah akhirnya nanti menjadi cabang pertama atau unit pelayanan pertama dari Koperasi Kredit Melania, dan akhirnya menjadi cabang Koperasi Kredit Melania. Yang berikutnya, Bapak Ibu, akhirnya kami harus mengangkat karyawan. Karyawan itu masih tunggal saat itu, yaitu namanya Saudara William Setiati, dan akhirnya pada tahun 2006, Saudara William Setiati itu kami angkat menjadi manajer yang bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan operasional untuk melayani terbaik bagi para anggota. Bagaimana ceritanya? Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Yuli. Silakan Mas Yuli. Baik, terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu, di dekade kedua ini saya bergabung bersama dengan Koperasi Kredit Melania di tahun 2003. Selepas saya menyelesaikan kuliah sarjana saya. Ada dua orang penting yang menurut saya berpengaruh terhadap bergabungnya saya di Koperasi Kredit Melania. Yang pertama adalah Bapak Antoni Sartono, yang merupakan senior saya di sekolah SMA. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sunarso, yang merupakan sekretaris pengurus di saat itu, di tahun 2003, yang dengan tergopoh-gopoh menghubungi saya untuk menyampaikan undangan terkait dengan wawancara karyawan kerja. Di tahun 2003, saat itu kami berkantor di Jalan Melania nomor 1, di ruangan yang ukurannya 7x8, dan banyak rekan-rekan saya digerakkan di Puskopri Jawa Barat menyampaikannya atau menyebutnya adalah kandang burung. Dan di saat itu juga menjadi fokus utama dari pengurus bagaimana memang infrastruktur pelan-pelan dibenahi atau ditambahkan dalam perjalanannya. Selama 2004, kami juga mendapatkan rekan kerja yang salah satunya adalah bernama dengan Mbak Dewi atau Emerita Fitri Kirana Dewi. Hal penting dari perjalanan kami di dekade kedua ini adalah pada saat tahun 2006, di mana saat itu saya dipercaya sebagai manajer, dan di tahun 2006 juga MCU mulai melaksanakan perubahan transaksi dari manual menjadi otomatis atau berdasarkan print out. Kami menggunakan Sikopdit versi MD yang merupakan yang menetapkan Melania sebagai satu-satunya pengguna pertama di lingkungan Puskopdit Jawa Barat. Selain itu juga, dalam perjalanannya, di tahun 2007 akhir, pengurus memikirkan untuk mencari satu buah kantor yang representatif. Kita dengar bagaimana pertimbangan dari Bapak Ibu pengurus, mengapa MCU harus mencari sebuah kantor yang representatif. Waktu itu masih dengan segala keprihatinan. Kalau kita misalnya pelayanan di situ juga berjubel lah dengan anggota waktu itu, ya sudah semakin berkembang, makanya terus kita akhirnya punya singkat cerita juga akhirnya ada anggota yang dari Ciwidey, kita juga membuat cabang di Ciwidey, punya anggota yang dari Cirata, kita membuat cabang yang di Cirata. Dengan keprihatinan seperti itu, akhirnya kami sebagai pengurus itu ya dengan sangat prihatin kita harus mempunyai kantor sendiri, karena pertama memang tidak layak di situ. Terus kemudian yang keduanya juga anggota semakin bertambah. Meskipun waktu itu kita masih mengelola di lingkungan paroki.
waktu kita ngontrak di itu masih mengelola di lingkungan paroki, meskipun juga kita sudah mengajak untuk lingkungan sekitar Melania, itu sudah ada beberapa orang yang ikut masuk menjadi anggota. Kesulitan dan keprihatinan itu ya sudah kita dari pengurus benar-benar fokus dan memikirkan untuk mempunyai paling tidak sebuah kantor yang layak gitu, dengan aset yang semakin berkembang, dengan dibukanya anggota-anggota yang dari luar paroki, akhirnya semakin berkembang, dan puji Tuhan, syukur pada Allah, akhirnya kita dapat di Melania itu Badai Rereng Adu Manis ya, tuh di situ. Terus ya sudah berkembang lagi. Pembelian kantor di Jalan Batik Rengganis nomor 2 di akhir tahun 2007 merubah struktur organisasi di jajaran manajemen. Bagaimana perkembangan dari Melania selanjutnya di dekade 2 ini? Rekan saya yang merupakan karyawan kedua, Mbak Dewi, sampai saat ini bersama juga, akan menjelaskan lebih lanjut. Saya persilakan Mbak Dewi. Halo Mas Willy. Bapak Ibu, saya akan menceritakan tentang penambahan kantor cabang selama dekade kedua. Sebelumnya kita flashback di saat pembangunan kantor Kopdit Melania di tahun 2007, bersamaan dengan perencanaan pembelian kantor Kopdit Melania telah melayani setoran dari beberapa petani di Kampung Gambung Pangkalan Ciwidey, dan sebagian besar telah menjadi anggota Kopdit Melania. Saat itu transaksi hanya diwakilkan oleh ketua RW di daerah tersebut. Ibarat sebuah hubungan jarak jauh, pelayanan transaksi itu hanya dilakukan 2 kali dalam sebulan saja. Apakah ini menjadi sebuah masalah? Pengurus melihat sebuah potensi penambahan anggota di daerah tersebut dan segera merumuskan membuka kantor pelayanan harian di daerah Gambung Pangkalan. Bersamaan dengan pembukaan pelayanan operasional di kantor pusat, juga menjadi hari pertama pembukaan pelayanan operasional di Ciwidey. Bertempat di Kampung Gambung Pangkalan Ciwidey, dipilih sebagai kantor pertama pelayanan operasional di cabang Ciwidey. Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola Kopdit Melania memindahkan kantor cabang Ciwidey dengan tujuan untuk menambah cakupan pelayanan kepada anggota ke Jalan Cisondari nomor 2, Kabupaten Bandung, dengan status sewa pada tahun 2011. Dan di tahun depan, status kantor Ciwidey ini akan naik kelas dengan menjadi tentang status kepemilikan gedungnya. Kemudian status kantor yang di Jalan Melania nomor 1 menjadi kantor cabang Melania. Dan tanggal 13 Maret 2008, kantor Kopdit Melania resmi memiliki 3 kantor pelayanan. Yang pertama adalah kantor cabang Sukaluyu, yang kedua adalah kantor cabang Melania, dan yang ketiga adalah kantor cabang Ciwidey. Lalu kapan kantor cabang yang terakhir? Satu di dekade kedua, tepatnya di tahun 2011, Koperasi Kredit Melania membuka 2 unit pelayanan yang terakhir, yaitu kantor cabang Cirata yang bertempat di Kampung Nanggeleng, Kabupaten Bandung Barat, di mana pada bulan April 2019 telah berpindah lokasi dengan status kepemilikan kantor sendiri di Kampung Citumpeng RT 1 RW 6 Kabupaten Bandung Barat. Unit terakhir adalah unit pendampingan usaha anggota berkantor di kantor pusat Kopdit Melania yang pada dekade ketiga ini mengelola sebuah layanan bisnis usaha bernama Big Store MCU. Sehingga di akhir dekade kedua, Kopdit Melania memiliki 4 unit cabang pelayanan dan 1 unit keuangan dan akuntansi. Tahun 2018 dibentuklah sebuah unit baru, yaitu unit edukasi, administrasi, dan media komunikasi. Dan cerita ini nampaknya semakin seru. Silahkan dilanjut ya, Emma. Oke Mbak, siap.
Baik Bapak Ibu, saya Emma Sumianti. Saya menjabat sebagai Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi sejak tahun 2010. Tadi sudah sempat diceritakan ya, kalau karyawan pertama Melania itu diangkat di tahun 2003 dan kemudian beliau menjadi manajer di tahun 2006. Sementara saya masuk di Melania ini tahun 2008. Waktu itu karyawannya baru 4 orang. Jadi boleh dibilang saya ini karyawan kelima waktu itu. Nah, di dekade kedua ini memang kebutuhan sumber daya manusia di Melania itu cukup besar. Tentunya seiring dengan perkembangan infrastruktur Melania dan juga pengembangan jumlah keanggotaan saat itu. Sejak tahun 2008 ini, jumlah karyawan terus-menerus meningkat. Sayangnya waktu itu kita belum punya struktur organisasi. Padahal kita sudah punya 3 cabang waktu itu. Tanpa adanya struktur organisasi yang jelas, pada akhirnya segala keputusan strategis dipusatkan pada manajer. Nah, baru di akhir tahun 2008 itu tersusun sebuah struktur organisasi dan juga penunjukan kepala unit, hingga mulai saat itu ada pendelegasian tugas. Dengan kondisi seperti itu, tentunya konflik internal di organisasi itu sangat rentan ya. Tanpa adanya struktur organisasi, kemudian kita juga belum ada SOP yang dapat dijadikan standar untuk manajemen melakukan kegiatan operasional. Dengan kondisi-kondisi tanpa SOP, tanpa dasar, tentu tidak hanya masalah yang ada di organisasi, tapi juga konflik dalam manajemen itu sendiri tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2010, kami semua manajemen Melania mengadakan rapat konsolidasi dan saat itu pula dibentuk sebuah nama Super Team. Super Team adalah nama panggilan untuk kami, manajemen Melania, dengan slogan Move Together. Dibentuknya Super Team ini memang diharapkan agar kami seluruh manajemen ini menjadi tim yang solid untuk dapat menjalankan operasional Melania Credit Union ini ke arah perkembangan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Seperti itu. Jika diibaratkan, manajemen ini adalah sebuah roda sebuah lembaga. Jadi kalau Melanianya mau berkembang terus bersama anggota, maka Super Team juga sama. Harus terus bergerak, saling mendukung, saling menguatkan dalam menjalankan visi dan misi Melania. Nah, sejalan dengan itu, setelah dibentuknya Super Team, di dekade kedua juga Melania mulai mengadakan pengembangan skill dan kemampuan manajemen dengan bekerja sama dengan biro-biro sumber daya manusia. Yang saya ingat di dekade 2 itu ada 2 kali kita team building. Yang pertama itu di SOS Kinderdorf, kemudian selanjutnya di Villa Engel, waktu itu bekerja sama dengan Humanize. Ada yang datang, ada juga yang pergi. Begitu pula dengan Super Team. Saat di dekade 2 sampai seterusnya ini, Melania juga terus-menerus menemui tantangan untuk mempertahankan jumlah Super Team yang terus pasang surut. Namun bersyukur, kami bisa mampu menghadapi semua tantangan dari masa ke masa dan bisa bertahan sampai di dekade ketiga ini. Dan inilah kami, Super Team. Kami akan terus bergerak bersama, move together, menjalankan roda bisnis Melania Credit Union. Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku, kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan
hiasi harimu. Berbicara soal bisnis, di samping saya sudah ada Ibu Maria Yumarnani yang akan menyampaikan soal model bisnis Melania di dekade kedua. Oke, terima kasih Mbak Emma. Krisis global di tahun 2008 tidak membuat efek kepada koperasi kredit Melania. Justru di saat itu, koperasi kredit Melania semakin percaya diri untuk semakin meningkatkan jumlah keanggotaannya. Target 1.000 anggota di dekade 2 tercapai. Dekade kedua, pengelola sudah merumuskan dan melaksanakan good corporate government. Tata kelola yang baik untuk selalu menjaga kepercayaan anggota sebagai pemilik dan juga sebagai jasa pengguna keuangan. Kita tahu bahwa tata kelola yang baik itu akan tercapai dengan melalui 5 prinsip. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Apa saja sih yang dilakukan oleh pengelola supaya tata kelola ini berjalan dengan baik? Yang pertama, pendidikan. Dekade 2 ini, mulai di dekade kedua ini, pendidikan anggota untuk semua anggota dilakukan dan diwajibkan harus mengikuti pelatihan pendidikan dasar koperasi. Hal ini untuk menjaga independensi dengan visi Melania
dan pilar Kopdit Melania Mandiri Berswadaya. Bapak Ibu, untuk hal ini tentang tata kelola koperasi Melania untuk mandiri dan berswadaya, pada saat itu kita harus menjalankan koperasi kredit Melania, dan hal itu harus dilakukan di dalam dekade kedua ini. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh pengelola? Yang pertama tadi pendidikan, kemudian yang kedua adalah RAT. RAT, rapat anggota tahunan, di tahun 2006 sudah diputuskan bahwa di dalam minggu kedua bulan Februari akan diadakan rapat anggota tahunan. Hal ini untuk menjaga transparansi dan tanggung jawab pengelola dalam mengelola dana keuangannya. Yang ketiga, pra-RAT. Pra-RAT, Bapak Ibu, dilakukan dekade kedua ini. Kemudian yang keempat adalah audit. Audit telah dilakukan 2007, sudah mulai dilakukan audit bersama dengan Puskodim Jawa Barat. Bahkan di tahun 2020 kita sudah melakukan audit bersama akuntan dari luar, yaitu Dr. Randes Sarifudin Chan. Bapak Ibu, dekade 2000 ini banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Kopdit Melania. Bahkan secara berturut-turut, Kopdit Melania mendapatkan prestasi dan juga tentu saja mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik kedua di Kota Bandung di tahun 2009. Dan kita mendapatkan koperasi terbaik pertama di tahun 2010. Ada dua hal penting dalam dekade 3 ini, yaitu pelayanan pada anggota juga branding. Sebelum sampai sana, mungkin ada pertanyaan begitu. Bagaimana bisa koperasi kota membuka cabang pelayanan di luar daerah area pelayanan? Ini menjadi bagian branding, yaitu legalitas dan badan hukum. Maka itu, ini awal pertama di tahun 2012 Melania Credit Union. Dengan adanya pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, tahun 2012 Koperasi Kredit Melania mendaftarkan perubahan badan hukum. Koperasi Kredit Melania menjadi koperasi primer di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan nomor Diskum UM nomor 12 garis miring Kep garis miring PAD garis miring 13 Romawi garis miring 518 strip Kop strip KUKM garis miring 5 Romawi garis miring 2012. Dalam pelayanan koperasi kita di Provinsi Jawa Barat ini, pembenahan selalu dilaksanakan baik secara organisasi maupun secara pelayanan kepada anggota maupun calon anggota. Pada tahun 2013, Koperasi Kredit Melania mendapat predikat koperasi paling produktif dari Puskopdit Jawa Barat. Perubahan logo menjadi identitas usaha dan mendapatkan sertifikat merek pada tahun 2014.
ini menjadi pelayanan Koperasi Kredit Melania. Ini menjadi awal branding, sehingga berubah nama dari Koperasi Kredit Melania menjadi Melania Credit Union. Sesuai dengan edaran surat pemerintah menyeragamkan Koperasi Indonesia Kredit Melania Union menjadi Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union, yang mana sampai saat ini yang kita kenal dengan MCU. Lalu bagaimana untuk selanjutnya? Mungkin di sebelah saya ada Mbak Nur Aisyah akan membantu saya untuk menyebutkan satu persatu. Silakan, Mbak. Siap, baik. Terima kasih Pak Budi. Branding merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas pelayanan Melania Credit Union dan penambahan jumlah anggota. Branding yang sudah dilakukan oleh Melania Credit Union diantaranya membuka unit layanan gerak Melania Credit Union, menjadi donatur serangkaian acara pahlawan, dan menjadi donatur di buku dengan judul Mencari Pemimpin Indonesia. Terus membuat acara bincang seru bersama MCU, mengadakan perlombaan di Hari Anak Nasional, yaitu salah satunya lomba mewarnai antar PAUD dan pembagian susu UHT, mengadakan nonton bareng Piala Dunia pada tahun 2018 bersama Karta Sukaluyu Bersinar, mengadakan acara donor darah pada tahun 2019, selanjutnya mengadakan peluncuran SIPA dan kegiatan learning community. Untuk branding tersebut cukup membawa nama MCU di lingkungan masyarakat, anggota maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa kali MCU juga menjadi tempat studi banding untuk koperasi simpan pinjam maupun gerakan koperasi Indonesia. Selain itu, Melania juga menjadi salah satu tempat dikunjungi oleh peserta Ratnas pada tahun 2013, dan Melania juga masuk dalam kategori 100 koperasi besar di Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita fokus pada pemberdayaan masyarakat yang nanti akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya bernama Arin. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Pemberdayaan masyarakat merupakan produk layanan sarana penunjang bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi dia juga dapat memberikan pendidikan lebih untuk anggota maupun penerima benefit. Nah, Melania Credit Union memiliki 3 layanan bisnis pendukung pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada Pixtor MCU, kemudian ada Dana Kemanusiaan MCU, dan ada Tunas MCU. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Pixtor MCU merupakan sarana pemasaran usaha anggota yang dikelola oleh unit pendampingan usaha anggota. Pixtor MCU ini diresmikan atau diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2018. Melalui layanan bisnis ini, anggota dapat diberikan pendidikan kemandirian yang merupakan bentuk pilar CU yang pertama, yaitu swadaya. Selain itu, anggota juga dapat berjejaring antara satu sama lain. Nah, Pixtor sendiri memiliki situs belanja daring yang beralamat di www.pixtor.mcu.co.id yang saat ini tengah dilakukan pengembangan aplikasi belanja online yang dinamakan MyPik. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah sudah pernah berbelanja di Pixtor MCU? Jika belum, yuk mulai berbelanja di Pixtor MCU. Karena dengan Bapak Ibu berbelanja di Pixtor, secara tidak langsung Bapak Ibu telah membantu perekonomian anggota, sehingga mimpi besar siklus bisnis dari hulu ke hilir dapat terwujud. Nah, kemudian program pemberdayaan masyarakat yang kedua yaitu Dana Kemanusiaan MCU. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui, sejak tahun 2019 kita tengah diuji dengan berbagai macam bencana alam dan juga pandemi yang hingga saat ini masih belum usai. Nah, berangkat dari situ, sejak tahun 2019, MCU meluncurkan program Dana Kemanusiaan MCU.
sebagai bentuk rasa peduli dan dukungan kami untuk lingkungan sekitar. Nah, saya juga sangat meyakini Bapak Ibu di sini pasti ada yang sudah ikut berpartisipasi menjadi donatur dalam program ini. Maka dari itu kami segenap manajemen, pengurus dan pengawas mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bapak Ibu yang senantiasa mendukung setiap program yang MCU luncurkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk program pendukung pemberdayaan masyarakat yang ketiga ada Tunas MCU. Bapak Ibu apakah pernah mendengar mengenai Tunas MCU? Tadi kita juga sudah lihat ya teaser videonya. Untuk lebih jelasnya saya akan panggilkan Mbak Juliana, rekan saya, untuk menceritakan apa sih Tunas MCU dan pendidikan. Silakan Mbak Juli. Oke, Tunas MCU merupakan sebuah program Corporate Social Responsibility dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi baik di kota, kabupaten, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, Bapak Ibu, selain pemberian bantuan finansial, MCU juga memberikan bantuan program pengembangan kompetensi bagi penerima beasiswa dalam bentuk pemberian pelatihan soft skill, hard skill, dan juga kesempatan untuk magang di kantor MCU. Saat ini, Tunas MCU dikelola oleh unit yang paling bungsu di MCU, yaitu unit edukasi, administrasi, dan media komunikasi. Tunas MCU sendiri memiliki 3 kategori penerima beasiswa. Pertama adalah Tunas MCU Pratama, di mana kategori ini diberikan kepada siswa yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, ataupun sederajat. Kedua, Tunas Madya. Beasiswa ini diperuntukkan untuk siswa yang telah lulus di tingkat SMA dan akan melanjutkan ke universitas, ataupun bagi pelajar yang saat ini masih aktif tercatat sebagai mahasiswa, baik untuk tingkat diploma ataupun strata 1. Yang terakhir, kita memiliki Tunas Utama, di mana program ini merupakan financial support untuk mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pasca sarjana, baik strata 2 ataupun strata 3. Saat ini, dalam realisasinya, MCU baru menjalankan Tunas Pratama, di mana Tunas Madya dan Tunas Utama sendiri masih dalam tahap persiapan dan juga pengembangan. Di tahun 2019, kami telah menjaring dan menerima 11 penerima beasiswa yang berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya, anak-anak yang berdomisili di sekitar kantor operasional MCU. Dan pada tahun yang sama, di bulan Desember, kami juga telah memberikan pelatihan pengembangan karakter dengan tema First Off and Have a Character di Lembang, di Villa El Shaddai. Dan pada kesempatan tersebut, mereka juga berinisiasi untuk mencetuskan sebuah nama untuk angkatan mereka bernama Satria Pratama. Dalam perjalanannya, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Hal ini pun berpengaruh kepada program Tunas MCU, di mana program ini sempat tertunda dikarenakan adanya perubahan sistem pembelajaran di sekolah. Tapi alhamdulillah tahun 2021 kami dapat menjalankan program Tunas kembali dan telah terjaring 2 siswi berprestasi dari kota dan juga Kabupaten Bandung yang menerima bantuan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka. Saat ini kami juga sedang membuka pendaftaran dan peluang bagi siswa-siswi baik di kota, kabupaten, dan Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan fasilitas beasiswa Tunas MCU. Jika Bapak Ibu memiliki kerabat yang berhak dan layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, silakan kunjungi situs kami di www.tunas.mcu.co.id. Oh ya, tadi saya sempat mention mengenai COVID-19 bagi program Tunas MCU sendiri. Lalu bagaimana sih COVID-19 berdampak kepada MCU secara keseluruhan? Di samping saya, Ibu Veronica Feni sudah siap sedia untuk menjelaskan.
Makasih Mbak Juli yang baik. Melania Credit Union pada masa pandemi 2020 memiliki dampak yang sama dengan lembaga keuangan yang lain. Dampak tersebut menjadi motivasi untuk Melania untuk menjadi lebih lagi. Seperti slogan yang kita punya, tumbuh berkembang bersama anggota, maka dampak yang dirasakan oleh Melania sejalan dengan dampak yang dirasakan oleh anggota. Dalam menjaga keamanan Melania Credit Union, pengelola melakukan penyesuaian secara cepat dengan mengeluarkan peraturan penyesuaian operasional dalam masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, peraturan pelaksanaan tersebut mengalami pro dan kontra. Namun, pengelola merasa yakin bahwa dengan dilakukannya penyesuaian tersebut untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap anggota, juga untuk membuat Melania tetap eksis. Selama pandemi COVID-19, terdapat ada sisi pemulihan baik secara inovasi maupun teknologi. Dalam tahun tersebut, Melania melakukan pertemuan secara online. Dan pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya, Melania Credit Union melakukan pra-RAT dan RAT secara online. Pasca pandemi COVID-19, Bapak Ibu, Melania melakukan pemulihan baik secara internal dan dukungan secara eksternal. Secara internal, pengurus Melania membuat suatu kebijakan nomor 7 tahun 2020 untuk pelaksanaan operasional Melania Credit Union tahun 2020. Untuk dukungan eksternal Bapak Ibu, Melania sebagai salah satu koperasi yang menerima fasilitas dari pemerintah yaitu program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi sebagai sarana untuk membantu UMKM dalam memulihkan perekonomiannya pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu, di dekade yang ketiga ini pun, Melania Credit Union telah menggunakan Sikopdit online, di mana Bapak Ibu dapat bertransaksi tidak pada kooperatif, tidak pada cabang di mana Bapak Ibu terdaftar. Bapak Ibu boleh bertransaksi di semua cabang yang ada di Melania. Bapak Ibu, terakhir pada tahun 2021 ini, sungguh luar biasa, Melania memberikan satu fasilitas mobile banking yaitu KubisPay. Di mana Bapak Ibu, di mana saja dalam genggaman bisa bertransaksi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, pada dekade yang ketiga ini kita berhasil melewati masa krisis dan mencapai perkembangan yang luar biasa. Untuk selanjutnya, manajer kami, Saudara William Setiadi, memiliki informasi yang luar biasa untuk pendidikan yang berbasis teknologi. Silahkan Mas Willy. Terima kasih Ibu Feni, bendaharanya kita. Bapak Ibu, di akhir-akhir dekade ketiga ini, teknologi digital sudah menjadi bagian dari perkembangannya Melania Credit Union. Di akhir periode ini, periode kepengurusan 2016 sampai 2021, menghadirkan satu buah web edukasi yang dapat diakses di www.mcu.co.id dengan nama website adalah Ruang Edukasi Online Anggota. Dalam perjalanannya,
edukasi atau pendidikan merupakan bagian pilar credit union. Oleh karena itu, Melania Credit Union menyadari pendidikan untuk anggota tidak hanya sekedar dilaksanakan secara offline. Dengan perkembangan kita saat ini, pendidikan bisa juga dilakukan secara online. Kami mendengar banyak sekali calon-calon anggota yang merasa kesulitan saat mengikuti edukasi anggota baru, entah dari waktu ataupun tempat. Melalui perkembangan Melania Credit Union ini, kami mencoba atau pengurus mencoba untuk menjawab tantangan teknologi digital. Ruang edukasi online untuk anggota tidak hanya berupa pendidikan secara internal saja. Artinya tidak hanya sekedar pendidikan-pendidikan perkoperasian. Tapi teknologi digital pun disajikan di dalam web tersebut. Sehingga masyarakat umum yang ingin belajar secara online dapat juga mengikuti di website Edu MCU. Kita sampai pada bulan November 2021, di mana akhir-akhir ini menjadi bagian penting dalam perjalanan 3 dekade MCU. Ada program utama di tahun 2021 ini, yaitu adalah pemilihan pengurus dan pengawas MCU untuk periode tahun 2022 sampai 2026. Siapa sajakah calon terpilih dari pengurus maupun pengawas yang akan meneruskan Melania Credit Union? Di samping saya ada panitia pemilihan pengurus dan pengawas periode masa bakti tahun 2022 sampai 2026 yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Panitia, yaitu Bapak Edi Suryatno. Saya persilakan Pak Edi, silakan. Baik Pak Willy, terima kasih. Perkenalkan saya Edi Suryatno, saya mewakili Ketua Panitia Pak Robert dan juga teman-teman yang lain yang dalam kondisi tidak fit. Izinkan saya untuk membacakan beberapa hal penting berkaitan dengan proses yang sudah sampai dengan pemilihan dan juga sudah penentuan untuk struktur. Pada usia yang ke-30 tahun ini merupakan masa akhir kepemimpinan pengurus dan pengawas masa bakti 2017-2020. Pada RAT 2019 telah diangkat dan disahkan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2022-2026 dan mulai bekerja bersamaan dengan pandemi COVID-19. Panitia Pemilu telah melaksanakan pertemuan mulai dari pertengahan 2020 sejak diangkat pada Forum RAT 2019. Sedikit mundur dari jadwal karena terbentur dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tidak menyurutkan langkah panitia untuk menyusun aturan pemilihan pengurus dan pengawas serta pelaksanaan pemilihan setiap Kamis sekitar 2 sampai dengan 4 jam kami datang ke kantor pusat MCU. Seleksi bakal calon sampai dengan menjadi calon pengurus bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Penyelesaian didasarkan berbasis kompetensi dan diskusi grup sehingga mendapatkan sebanyak 9 calon pengurus dan 5 calon pengawas. Pada Oktober 2021, panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara elektronik selama 30 hari. Pada tanggal 1 November 2021, dilaksanakan penghitungan suara elektronik sehingga didapat 4 pengurus dan 2 suara yang sama untuk calon pengurus dan 3 orang pengawas terpilih. Berdasarkan diskusi yang panjang, akhirnya panitia dapat mengumumkan pengurus dan pengawas definitif pada tanggal 7 November 2021 berdasarkan SK Panitia
nomor 006 SK Pemilu MCU 11 2021 serta berita acara yang disertakan pada tanggal 18 November pukul 14. Berita acara ini adalah susunan pengurus dan pengawas definitif yang akan ditetapkan pada RAT mendatang. Berikut ini susunannya. Saya mewakili panitia pemilihan mengucapkan selamat kepada pengurus dan pengawas definitif terpilih ini. Laporan lengkap panitia pemilu akan dilaporkan pada buku tahunan MCU 2022. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Joko untuk menutup rangkaian dekade 30 tahun ini. Sekaligus ucapan terima kasih kami. Terima kasih. Bapak Ibu para anggota Koperasi Simpan Pinjam MCU Melania Credit Union, kami pengurus dan pengawas periode tahun buku 2017 sampai 2021 akan berakhir. Dan nanti akan kita laksanakan laporan pertanggungjawaban kami pada RAT di bulan Februari tahun 2022. Anda sudah mendengar siapa-siapa saja yang menjadi pengurus dan pengawas definitif yang dilakukan oleh panitia tadi. Kami mungkin mengucapkan selamat pada pengurus dan pengawas definitif, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masa kepengurusan kami berakhir bukan berarti saya sebagai anggota pribadi juga akan berakhir. Kami akan terus menjadi anggota untuk mendukung kemajuan koperasi kredit kita ke depan. Memasuki dekade ke-30, dekade ketiga atau tahun ke-30, Bapak Ibu, kami ingin tetap mewujudkan mimpi-mimpi besar itu bersama generasi pengurus baru. Dan untuk itu dibutuhkan keterlibatan, partisipasi, kontribusi para anggota untuk mendukung tercapainya mimpi besar kita. Sangat-sangat betul dibutuhkan partisipasi, kontribusi Anda sekalian agar koperasi kredit kita tetap terjaga, tetap maju, berkembang sesuai dengan cita-cita mimpi besar kita bersama. Di perjalanan sampai tahun ke-30 ini, Bapak Ibu, bukan berarti tanpa masalah atau tidak ada kesulitan. Semuanya penuh perjuangan, penuh pengorbanan untuk dipersembahkan kepada para anggota sekalian, agar kita sekalian bisa menengok nanti pada perjalanan dekade berikutnya. Di samping itu, tentu dibutuhkan pengembangan, peningkatan kualitas-kualitas profesional dari manajemen dan SDM kita
agar memperkuat dan mewujudkan cita-cita kita bersama dengan prinsip bertumbuh, berkembang bersama anggota.